warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yesi Ramadhani dari kelas 12-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu bagian paling penting dalam Perang Dunia II, yaitu jalannya Perang Dunia II di front Eropa. Saya memilih front ini karena Eropa adalah pusat pertempuran terbesar selama Perang Dunia II. Dan banyak kejadian penting terjadi di sini. Untuk presentasi ini, saya akan fokus pada dua pertempuran besar, yaitu Pertempuran Dunkirk dan Pertempuran Stalingrad, yang masing-masing punya cerita dramatis dan dampak besar bagi jalannya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia II di Eropa dimulai pada tahun 1939 saat Jerman menyerang Polandia. Setelah itu, Jerman bergerak cepat menaklukkan banyak negara seperti Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, dan akhirnya Prancis. Strategi Blitzkrieg atau disebut juga Perang Kilat membuat Jerman sangat dominan di awal perang. Namun, dominasi tersebut mulai berubah ketika beberapa pertempuran kunci terjadi, dan salah satunya adalah Pertempuran Dunkirk. Dan yang paling menentukan adalah Pertempuran Stalingrad. Pertempuran Dunkirk berlangsung pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940. Di pertempuran ini, pasukan Jerman bergerak sangat cepat dan berhasil mengepung sekitar 340.000 tentara Inggris dan Perancis di wilayah Dunkirk, Perancis Utara. Mereka sebenarnya tinggal selangkah lagi untuk dihancurkan. Tetapi secara mengejutkan, Hitler melakukan blunder dengan menghentikan serangan darat selama beberapa hari. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Inggris untuk melakukan evakuasi besar-besaran dengan segala jenis kapal, mulai dari kapal perang sampai kapal nelayan. Operasi evakuasi tersebut dinamakan Operasi Dynamo. Hasilnya, lebih dari 300.000 tentara berhasil diselamatkan dan dibawa pulang ke Inggris. Selanjutnya, yaitu Pertempuran Stalingrad. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 17 Juli 1942 sampai 2 Februari 1943. Terjadi di kota Stalingrad, Rusia, yang sekarang berubah menjadi Volgograd. Pertempuran ini berlangsung dengan pemboman udara, pertempuran dari rumah ke rumah, antara Jerman di satu sisi dan tentang Soviet serta warga sipil di sisi lain. Angkatan darat Jerman di bawah arahan Jenderal Paulus dapat menguasai 90% kota. Tetapi pada November 1942, pasukan Soviet melancarkan serangan akhir, merebut kembali Stalingrad distrik demi distrik. Serangan tersebut memaksa pasukan Jerman untuk menyerah pada 2 Februari 1943. Faktor penyebab kekalahan Jerman dari Uni Soviet yaitu karena adanya Operasi Uranus. Operasi tersebut adalah operasi yang dilakukan Uni Soviet untuk menyerang sisi sayap terlunak Jerman. Selain operasi tersebut, ada juga faktor lain yang menyebabkan kekalahan Jerman dari Uni Soviet, yaitu kesalahan strategi Hitler yang menolak untuk mundur. Ada juga faktor lain yang menyebabkan kekalahan Jerman dari Uni Soviet, yaitu karena adanya musim dingin yang ekstrim serta logistiknya yang buruk dan ketahanan pasukan Soviet. Pertempuran Stalingrad juga adalah bagian dari Operasi Barbarossa. Operasi Barbarossa adalah nama kode untuk invasi Nazi Jerman ke Uni Soviet tahun 1941. Ada juga fakta non-agresi Molotov-Ribbentrop yang ditandatangani oleh Jerman dan Uni Soviet pada 23 Agustus 1939. Fakta ini mengatur kedua negara untuk tidak saling menyerang dan tidak membantu negara lain yang menyerang salah satu dari mereka. Fakta tersebut memberi Hitler ketenangan untuk menginvasi Danzig pada 1 September 1939.
tanpa takut campur tangan Soviet. Fakta ini berakhir pada tanggal 17 Juli 1942 ketika Jerman melancarkan serangan mendadak ke Uni Soviet. Hitler melanggar Fakta Molotov-Ribbentrop karena adanya ideologi liberalisme. Selain karena ideologi tersebut, adanya ancaman komunisme. Hitler sangat khawatir kekuasaannya akan dijungkalkan oleh kaum komunisme dari Uni Soviet. Oleh karena itu, langkah pertama adalah menghancurkan basis komunis terkuat dan terbesar di Eropa, yaitu Uni Soviet. Balik perang terbesar di front Eropa menurut saya adalah Stalingrad. Alasannya karena ini adalah pertama kalinya pasukan Jerman kalah besar secara moral dan secara strategi. Kekalahan ini sangat memukul Jerman. Uni Soviet mulai menyerang balik tanpa henti setelah Stalingrad. Sedangkan Dunkirk lebih ke titik balik moral karena penyelamatan Inggris dari kekalahan total. Menurut saya, strategi yang paling efektif di front Eropa adalah pertahanan total dan perang kota Uni Soviet di Stalingrad yang membuat keunggulan teknologi Jerman tidak berguna. Evakuasi Dunkirk yang memungkinkan Inggris tetap bertahan dan menjadi basis utama serangan balik sekutu. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa keberanian bertahan dan keputusan cepat bisa mengubah jalannya perang. Front Eropa menunjukkan bahwa Perang Dunia II bukan hanya soal kekuatan senjata, tetapi juga tentang strategi, ketahanan, dan keberanian. Dunkirk mengajarkan kita tentang harapan dalam keadaan terjepit, dan Stalingrad mengingatkan kita bahwa keteguhan bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Semoga kita sebagai generasi muda bisa belajar bahwa dalam situasi apapun, perencanaan dan keteguhan adalah kunci menghadapi tantangan. Terima kasih telah menyimak video presentasi saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.